Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini materi yang akan saya berikan berkaitan dengan tulisan ejaan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan yang mempunyai makna. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa berkaitan dengan huruf kapital atau penulisan huruf kapital. Banyak sekali yang belum bisa membedakan bagaimana penempatan di huruf kapital itu tertulis. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Di sini misalnya ada nama Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Fajar Udara Suprakan, dan sebagainya. Jadi di awal nama setiap kata itu diberikan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, contoh yang saya berikan di sini ada Dik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya. Berhati-hatilah nak. Nah, di sini itu harus menggunakan tanda petik dan tanda tanya, sesuai keperluannya apa. Kalau misalnya dia menasihati ataupun menyuruh, memerintah, itu menggunakan tanda seru. Sehingga ini merupakan kalimat langsung karena ini merupakan kalimat di mana seorang itu mengatakan pada seseorang yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalimat langsung diberikan petikan. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, di sini selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia Sultan. Terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Tetapi kalau misalnya ada kalimat yang menyatakan bahwa misalnya adik saya disuntik antibiotik oleh dokter. Nah, kata dokter di situ tidak menggunakan huruf kapital karena bukan kata sapaan, sehingga menggunakan huruf kecil. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan kata sapaan atau memanggil seseorang dengan selamat pagi, Prof. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital. Walaupun setelah koma ya. Kemudian di sini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Di sini ada bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Nah, di sini harus menggunakan huruf kapital, di mana itu menyatakan nama bangsa itu sendiri, kemudian suku bangsa dan bahasa. Kalau misalnya nih, nama bangsa suku bangsanya itu dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Nah, berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi di sini bisa dikatakan kalau misalnya nama provinsi, kemudian nama kota, nama gunung, nama jalan, kemudian pulau, dataran, seperti ini yang saya berikan contohnya. Nah, catatannya bahwa huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan kapital. Misalnya nih, berlayar ke Teluk, mandi di sungai. Di sini tidak menyebutkan teluk mana dan di sungai apa. Kemudian menyeberangi selat, berenang di danau. Nah, ini juga tidak menunjukkan bahwa nama geografinya itu apa. Nah, kemudian yang kedua, catatan yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Ini merupakan jenis-jenis atau nama jenis dari jeruk Bali itu sendiri. Kemudian jenis dari kacang Bogor, nangka Belanda, dan petai Cina. Sehingga ada nama latinnya. Kalau misalnya nama latinnya itu ditulis oleh tulisan tangan, sehingga kita mengidentifikasikan dengan apa? Dengan di garis bawah. Tapi kalau diketik, dicetak miring. Nah, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya,
kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kemudian ada kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring merupakan fungsi yang berbeda. Nah, di sini merupakan seperti Inggris. Inggris kalau misalnya kita nalar ya, itu kan merupakan nama daerah, nama kota, nama negara gitu ya. Tapi kalau misalnya jenis dari kunci itu kan ada, oh ini namanya kunci Inggris, sehingga kata Inggris ini tidak menggunakan huruf kapital seperti itu. Nah, ini bukan nama jenis. Kalau bukan nama jenis harus menggunakan huruf kapital seperti ini contohnya. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Kemudian selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Yang terakhir, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Di sini menunjukkan bukan nama jenis. Ini adalah nama daerah atau tarian daerah dari mana ini? Oh, tarian dari Sumatera Selatan. Oh, ini tarian dari Kalimantan Timur. Kemudian, oh murid-murid ini atau murid-murid sekolah dasar akan menarikan tarian dari Sulawesi Selatan. Jadi, kemudian, oh si dia ini mengoleksi batik. Batiknya dari apa saja yang dia koleksi? Oh, dari Cirebon, Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Madura. Seperti itu. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa penulisan angka dan huruf itu sangat sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita harus memperhatikan hal ini. Yang pertama adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian seperti ini. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Ini berurutan nih. Sehingga kita harus tahu bagaimana perincian dari ini. Ini harus tahu. Oh, ternyata untuk memerincikan itu kan ada jumlahnya dulu, kemudian dirincikan. Seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, catatan yang penulisan berikut dihindari. Jadi, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Jadi, harus dihindari penggunaan huruf di awal kalimat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya itu diubah. Sehingga misalnya nih, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Nah, penulisan berikut dihindari. 250 orang peserta diundang panitia. 25 naskah kuno tersimpan di lemari. Nah, ini juga dihindari. Seperti itu ya. Nah, kalau angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Kalau misalnya nih, angkanya rupiahnya misal 250 juta, itu kan banyak banget kalau kita tuliskan. Nah, untuk mengefektifkan ketika kita membaca atau menulis, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, ia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Kemudian proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. Nah, satu lagi, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang seribuan. Ya, 5 lembar uang seribuan. Ini. Jadi harus pakai strip.
di belakang angka ketika mau menulis tahun 1950 kan? Nah, uang 5 ribuan. Seperti itu penjelasan dari saya. Insya Allah ada penjelasan berikutnya. Sehat selalu dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.